Kali ini saya ngobrol dengan Kang Budi Juliansa. Beliau adalah Ketua Seputar Desa Kabupaten Bandung Barat yang bergerak dan berjalan cukup lama dan memiliki basis massa yang cukup besar. Beliau juga sebagai Ketua RW selama 5 tahun, betul kan? Jadi beliau sangat tahu polemik-polemik bansos, permasalahan-permasalahan di dunia perbansosan. Saya juga nggak paham. Soalnya nantilah saya tanyakannya semua. Sebagai pembuka, Kang Budi, bansos pasti penuh masalah. Karena apa? Karena saya melihat dari pucuk dunia perbansosan hingga tataran bawah itu selalu ada masalah. Pucuknya sudah jelas, masalah Menteri Juliari yang memotong 10.000 per paket. 10.000 per paket dikali se-Indonesia. Nah, kemungkinan di dalamnya banyak sekali carut marut. Bansos itu sesuatu yang program gratis buat masyarakat, tapi tidak merata. Bukan tidak adil, tapi tidak merata. Karena orang-orang tertentu yang dapat bantuan. Orang-orang tertentu, orang-orang itu kan udah jelas masyarakat miskin. Betul, karena kan dulu itu pengalaman saya waktu jadi RW, saya tidak ada tebang pilih mau itu orang kaya atau orang miskin. Terus saya masukin semua melalui operator SIKNJ yang ada di desa. Operator SIKNJ saya perhatikan udah maksimal semua. Betul. Udah maksimal kerja untuk mendata masyarakat yang miskin yang ada di wilayah desanya masing-masing. Saya yakin lah. Terus dari operator SIKNJ desa dia lari ke dinas sosial kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah mungkin penilaian saya, kenapa ada permasalahan di masyarakat itu saja yang dapat. Nah itu. Yang jadi masalah itu yang harus jadi pertanyaan itu input data di kabupaten kota. Itu datanya pasti berasal dari RT RW kan? Betul. Terus betul itu. Kita mengajukan. RT RW semua RT RW mengajukan. Tanpa kecuali itu orang miskin, orang kaya semuanya diambil. Misalkan di RW saya ada 600 kakak gitu. Semuanya 600 kakak disetori. 600 kakak disetori. Terkecuali PNS. PNS mah dilewat. Kenapa Kang tidak berpikir bahwa ini yang sangat perlu, tapi kenapa dipukul rata? Ya terkecuali PNS itu. Dipukul kan nanti itu rata-rata RT RW seperti itu apa cuma Kang yang pakai pola? Kebanyakan pola di semua RW. Alasannya apa? Karena pemerataan itu. Tujuannya pemerataan. Nah, yang menyortir itu operator SIKNJ. SIKNJ itu di desa. Di desa. Oke. Mereka itu dapat data dari seluruh, misalnya contoh lah desa apa? Mukapayung. Desa Mukapayung mendapatkan berkas data dari berapa RT RW? Dari 20 RW. Dari 20 RW masuk. Mereka kerjakan. Semua. Oh, ini nih dari data dari ada skala prioritas dari pihak desa dengan ada usulan. Mungkin pihak desa punya mekanisme sendiri juga ketika kita mengusulkan berarti. Ada. Contoh, kita mengusulkan 600 berarti pihak desa tidak mungkin menginput 600 ya. Oh, nah tadi dikecualikan ada PNS. Nah itu oke lah, itu selesai. Nah misalnya Akang mengirim 600 data ke desa. Itu desa nanti langsung pukul rata input semua apa nanti semua. Mereka sortir dulu. Saya mah apa sih ya misalnya. Ada yang disortir gitu. Cuma kan pihak desa juga tahulah skala prioritas mana yang harus diutamakan. Masuklah data ini ke desa. Desa kirim kemana? Kirim ke dinas sosial. Biar runut, biar masyarakat tahu bagaimana ya. Sosial. Operator dinas sosial ada ya dari pendamping PKD ada operator. Pokoknya dari desa ke dinas sosial kabupaten kota. Nah, diolah lagi di sana apa diolah lagi, diinput lagi. Penginputan ada di kabupaten kota. Bagaimana cara kerjanya di sana atau seperti apa? Tahu. Nah, itu yang jadi tanda tanya itu. Kenapa yang keluar itu saja. Kabupaten kota kirim ke provinsi. Provinsi kirim ke dinas Kementerian Sosial. Kemudian data itu diolah lagi di Kementerian Sosial, keluar turun ke desa kembali. Jadi DTKS turun ke desa. Turun ke desa lagi. Ke desa sebar ke RT RW. Nah, disitulah program ngebeleduk masalahnya. Dengan bentuk program. Dalam bentuk program. Misalnya contohnya apa yang Akang selama jadi RW PKH.
PKH, terus apa lagi? BPNT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar. Dan ya itu yang program yang lagi ramai kan setiap bulan yang dapat itu BPNT sama PKH. Oke. Nah, dari situlah permasalahan muncul. Ketika kita RT RW mengajukan, pas keluar ada beberapa nama orang yang tidak terdata ternyata. Betul. Nah, itu di situ polemiknya. Nah, oh ini mungkin gimana? Karena kan ada nah ini kita sebetulnya belum siap dengan adanya sistem online. Karena ada jadi permasalahan kenapa orang itu tidak menerima bansos karena ada nik ganda. Oke, paham. Ada nik ganda, terus tanggal lahir dengan ini nggak sama. Itu juga jadi masalah. Oke, itu jadi masalah. Pihak operasi TNI itu banyak halnya membetulkan hal-hal seperti itu. Cuma kan udah disetornya telat gitu. Jadi di sana tuh ada sistem mungkin ya. Betul. Sistem itu akan menolak yang tidak ada nik. Betul. Akan menolak yang nik dengan tempat tanggal lahir beda. Otomatis tertolak. Kesalahan administratif. Otomatis terhapus. Nah, menurut Akang selama di DRW ini, ketika data turun ke masyarakat, lebih banyak yang mendapatkan bansos, apa lebih banyak yang tidak mendapatkan bansos, atau lebih banyak yang tidak tepat sasaran? Sebenarnya kan taruh kalau di RW kita itu ada 600 kakak. 600 kakak. Paling kebanyakan itu 5% yang dari 5%. RW itu 5% kebanyakan. Kalau dari 600 mungkin 30 atau 60 orang. 30 orang lah, berapa ya? Itu 30 orang itu 30 kakak lah. 30 kakak itu pertama mungkin karena kesalahan data yang nik tadi mungkin akan ngirim data 300 yang tidak mendapatkan cuma 10 yang dapat. Yang dapat serius? Iya serius. Kita kan taruh di muka payung itu mungkin 9.000 kakak lah. Yang dapat 1.200 kakak itu berapa persen? Saya kira yang nggak dapat kan yang sedikit. Yang dapat. Ternyata lebih banyak yang tidak mendapat. Nah itu permasalahan kenapa masyarakat lebih cenderung menyerang RT RW, menumpahkan kekesalannya. Ada yang setahu saya ada yang namanya pendamping PKH. PKH itu apa lagi? Pendamping PKH itu sebagai monitoring. Selain pendamping PKH apa lagi? Yang bertanggung jawab. TKSK. Sebenarnya fungsi mereka PKH itu kan sebenarnya kepanjangan tangan pemerintah di Kementerian Sosial. Jadi itu mah tim sus. Iya. Tim sus dari Kementerian Sosial. Nah, fungsi mereka itu apa? Kalau misalnya data tetap dari RT RW, fungsi dari orang-orang dari tim dinas sosial itu apa? Sebenarnya fungsi PKH itu setahu saya itu untuk mencerdaskan mereka jangan berpikir menjadi orang miskin terus gitu. Dengan ada program bantuan nanti didampingi. Dia itu dapat bantuan mungkin dari pemerintah Kemensos, didampingi lah sama orang PKH. Ini tuh orang ini harus uang ini harus diginiin. Jangan diperkuat harus dapat terus sebetulnya. Mungkin usulan saya ke para pendamping itu mungkin kalau dia udah mapan, udah apa bisa dihapus lah gitu. Jangan diperkuat terus supaya dapat bantuan PKH. Kan program PKH itu kan keluarga harapan kalau dia udah maksimal, udah dapat, udah anaknya udah lulus sekolahnya mungkin bisa di-cut gitu. Tapi kebanyakan nggak berani. Pemerintahan desa juga nggak berani. Sekarang kita melihat ya tadi kita mekanismenya kita sudah jelaskan ya. Saya sudah tanya ke Akang. Nah sekarang ternyata yang terjadi di lapangan setelah data turun ke masyarakat, yang terjadi adalah saya cukup lihat status WhatsApp sebetulnya sekarang, status Facebook. Keluarga RT RW eta we nu menang. Si eta deui nu menang mah saya mah teu menang-menang. Terus apa lagi? Terus di Facebook juga banyak. Pernah gini Kang. Saya kan pernah ada pemutahiran DTKS. Pemutahiran DTKS dalam artian semua RT RW terlibat, pemerintahan desa terlibat, kecamatan terlibat. Disebutnya waktu 2 tahun ke belakang sebelum COVID ya. Ada pemutahiran data bahwa siapa saya yang berhak mendapat bantuan, siapa saja yang dieliminasi. Tapi ternyata hasilnya nggak ada. Saya tidak berubah datanya. Tidak berubah.
Itu bisa mungkin Itu itu terjadi di seluruh. membiayainya hampir berapa? Hampir triliunan lah untuk pemutahiran data itu. Tidak DTKS ada itu. perubahan. Nggak ada perubahan. Cuman emang ada penambahan dari mungkin dari 1.000 menambah menjadi 1.100 KPM keluarga penerima 100. manfaat ya. Bukannya peralihan, bukan. Mungkin sini mah udah mapan, ini yang lebih memerlukan enggak ada perubahan. Soal ini yang ya kita ngebahas yang jadi status dulu ya kan. Betul. Contoh keluarga RT RW nu meunang we. Coba Akang jelaskan. Sebagai kalau saya memiris kalau keluarga RT RW kades anu menang di mana selalu sih? ada status itu. Di mana gitu kan halnya apa sih kapasitas RT RW sampai keluarganya didata dimasukin diusulin ke mungkin di data diusulkan iya. Ya, iya betul. Di data termasuk seluruh masyarakat lainnya yang bukan keluarga. Iya. Mungkin adalah beberapa desa mungkin ya. Dalam tanda kutip mungkin RW-nya atau skala prioritas keluarganya karena lebih mementingkan dari yang lain ada, tapi kan tidak merata semua. Saya juga sebagai pernah terlibat jadi pengurus RW gitu ya. Mana keluarga saya dapat gitu. Padahal tanpa pilih bulu kok semuanya dimasukin gitu. Tapi nggak dapat gitu. Itu mungkin ibarat lotre lah. Seperti ungkapan kekesalan dari masyarakat. Betul, karena dia tidak dapat suzon dari masyarakat. Nah, tadi kembali ada upaya untuk pemutahiran data dari pemerintah betul, ya, tapi tidak ada perubahan. Belum ada perubahan. Nah, melihat situasi sekarang yang ternyata kan, kalau kita lihat keluh kesah tentang saya tidak kebagian dan sebagainya masih tetap ada. Harusnya pemerintah itu gimana sih mengenai bansos ini? Apakah dihilangkan lah atau mungkin ada pola baru dan sebagainya? Menurut tadi kan dari awal prolog AA nanya ke saya itu kan pasti bansos itu banyak masalah. Ya kalau lebih baik mah dengan diganti dengan program yang lainnya yang tapi kan adil itu menurut pemerintah kan punya hitung-hitungan lain pemerintah juga karena kalau dia tarik mungkin program PKH atau BPNT dialihkan dengan apa gitu, tetap ada masalah, tetap pasti ada masalah. Kan adanya mungkin pendamping, keterlibatan Pemdes, adanya dinas sosial itu kan sebetulnya untuk meluruskan masalah-masalah yang seperti ini. Terus keterlibatan Disduk gitu dengan adanya nik-nik yang bermasalah gitu itu harusnya lebih bagus lagi. Kita bicara yang tidak mendapatkan bansos. Betul. Ketika mendapatkan bansos pun ternyata masih ada masalah kan, yaitu suka ada pungli-pungli. Nah, Akang bisa jelaskan nggak sebetulnya contoh nih ngegantosan artos kerese, sering dengar itu kan. Terus saya baca lagi tadi di media sosial. Cina seikhlas nah tapi kudu dipotong 50.000. Bagaimana itu? Nah, itu kan tadi ada masalah. Tetap kalau bansos itu kan ada masalah. Si penerima nggak ngeluarin modal, si pengurus dia yang capek mungkin berhitungnya gitu ya. Saya paham. Si penerima kan duduk manis dapat uang, ujuk-ujuk dapat uang. Cuman pentingnya ada pengurus RT, RW atau kader yang menguruskan dia supaya dapat atau uangnya gimana. Itu kan itu mah halnya pengertian. Bukan pengertian sebenarnya nggak boleh. Memang itu nggak boleh kan pungli. Ada hak itu pungli. Jelas pungli. Cuman terus kalau itu disabet semua kantor polisi penuh sama RT RW sama kader. Padahal nu jahatna lain eta. Pasti penuh. Habis lah RT RW se-Indonesia. Saya jamin dengan kemarin adanya program bantuan 3 bulan jadi sebulan. Paling kecil itu dapat uang 900. Paling besar 2.400.000. Yang sekarang ini. Ya. Kenapa bisa sebesar itu? Karena ada pemberian 2 bulan jadi 3 bulan gitu. Jadi ada bulan 8, 9 9, 10 yang tertunda dirapelkan jadi besar kemudian mungkin paling kecil 900 itu aja. Paling kecil. Saya pernah lihat. BPNT, PKH, BLT, BBM. Iya, udah. Mengenai datanya, itu data yang kapan? Yang sekarang?
Ya yang cair. kemarin-kemarin, Dan yang data-data yang orang-orang yang sudah udah mengaju ditentukan KPM-nya dari kemarin gitu, yang udah kemarin itu berapa tahun ke belakang? ya 2 tahun atau 3 tahun ke belakang. Data 3 tahun ke belakang. Dan ini yang menyebabkan permasalahan. Betul. Makanya saya juga heran kok yang dapat BPNT itu, yang dapat BLT BBM juga itu, karena itu datanya di DTKS udah Kalau harus diguar, ku akan diguar. Sanu salah dina masalahnya. input data. Pemerintah pusat, daerah, Saya mah kan cenderung ke kabupaten kota. pemerintah kabupaten kota. Kabupaten Kenapa Kang kota. bisa bilang ada permasalahan di kabupaten kota? Karena kalau nggak ini hemat saya kan, analisa saya, operator check engine desa gimana kinerjanya ya, terus laporan input data ke kabupaten kota gimana gitu ya. Kan kalau menyalahkan desa mah nggak mungkin lah, karena desa itu karyawannya masyarakatnya sedikit. Satu desa paling 100-200. Datanglah ke kabupaten kota dengan 200 kali berapa desa? 150 desa. Satu kecamatan udah banyak. Mampu nggak operator di kabupaten kota untuk kita tidak menyalahkan, mungkin ada kesalahan manajemen mungkin di dinas itu. Iya. Bisa jadi sehingga kan? mereka kerjanya udah copy paste yang pertama mungkin mereka itu mungkin ini ya, kita berasumsi. Anu gawena ngan 2-3 orang. Betul, data ribuan. Bedana aja ngeromusa misalnya gitu kan. Kita tidak menyalahkan mereka manusia biasa misalnya. Nah itu dia, makanya saya itu kan berpikirnya gini, puntennya apalagi bukan PNS, di sini tidak apa? Honorer. PKK. Doang sabreg-abreg. Sering saya juga mengalami. Biasanya copy paste. Nggak usah data do kamari abis ini. Nah, udah di masalah. Asumsi kita ya. Iya, asumsi. Bisa jadi ada masalah lah. Betul. Karena tadi nik, ada valid atau keterlambatan dari operator check engine desa bisa saja. Karena mungkin punten tidak semua operator check engine desa cakap dalam artian mengolah data untuk dilaporkan ke kabupaten kota. Mungkin ada keterlambatan atau apa. Udah dekat, udah data yang dulu bisa jadi. Oke, terakhir ini Kang. Kalau Akang sebagai RW 5 tahun, atau artinya Akang punya chemistry kuat dengan para RT RW di seluruh Indonesia. Kalau harus bela diri, apa yang ingin Akang sampaikan ke masyarakat yang bilang ini masalahnya di RT RW? Kami sebagai mantan RW dan bukan membela RT RW, mungkin adalah beberapa oknum RT. Itu kan permasalahan pemerataan bansos atau pemberian program dari pemerintah itu, RT RW itu cuman disuruh sama Pemdes untuk mengumpulkan data, masukin ke disuruh, bukan inisiatif. RT RW sangat tahu siapa yang harus dapat. Betul. Dan kadang-kadang RT RW tidak tahu yang dapat itu siapa, cuman disuruh dari punten desa juga, mungkin operator check engine dapat perintah dari kementerian, si ini harus kakaknya masuk itu. Nggak ada inisiatif RT RW mengumpulin data. Ini si iya kudu. Tapi saya pernah ngumpulin yang harus beberapa orang nih Pak operator nih yang harus dapatnya udah dimasukin DTKS, udah diinput, udah di gimana, tapi kan lain rezekinya bisa gitu. Dan cuman kemarin mah kebanyakan gini Pak RT, Pak RW, si iya kumpulkan karena dapat bantuan itu kebanyakan kayak BLT BBM gitu. Jadi kalau harus bela diri, RT RW itu kami hanya disuruh mendata, kami hanya mengumpulkan data setelah datanya udah ada. Betul. Gitu. Masalah nanti ketika pusat mengeluarkan data itu bukan urusan RT RW. Yang pasti kami sudah mengajukan nama Bapak Ibu semua. Kadang-kadang yang kaya juga dimasukin. Cuman yang kaya juga dimasukin karena kekhawatiran gini, adanya perubahan taraf kehidupan mereka. Taruh sekarang bisa kaya, 3 hari ke 4 hari bisa miskin gitu gitu. Ya mungkin maksud Akang itu ingin ada pemerataan, kecuali ASN tadi. Betul. Ya itu intinya mah. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya karena tadi kan ya carut marut bansos itu memang siapa yang salah dan siapa yang tidak salah itu, yang salah itu bukan RT RW, yang salah itu karena pola pikir
pola pikir masyarakat gitu ya. Tadi kan banyak yang posting kita berdoa ke Allah ya Subhanahu wa taala untuk ya Allah cukupkanlah rezeki kami gitu. Tapi pas di data RT RW kok Pak Abi mah miskin, berarti ada yang kurang sinkron antara hati dan Ya, semoga ini mah cuma ya, nggak ada apa-apa, nggak ada unsur apa-apa. Itu pengetahuan saya di lapangan, karena kebanyakan di media sosial banyak masyarakat yang menyalahkan RT RW itu aja. Oke, semoga segeralah dari pemerintah kita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Itu Betul. betul direalisasikan Ya. oleh para pemegang kekuasaan di negara ini, ya. oleh pemerintah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.